Halo, jumpa lagi dengan saya Emin di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, yang menyaksikan tayangan kami ini. Saya ucapkan selamat bergabung. Semoga tayangan kami ini bisa bermanfaat dan menjadi berkat untuk Anda semua. Teman-teman, beberapa hari ini kita lihat di mana angka penambahan kasus terkonfirmasi COVID-19 Omicron di Indonesia makin meningkat. Oleh karena itu, kita harus waspada, jangan sampai tertular. Wajib disiplin terapkan protokol kesehatan meski sudah divaksin. Jangan sampai tertular dan menularkan orang lain. Bagi Anda yang belum divaksin, silakan segera hubungi dan kunjungi tempat pelayanan vaksinasi, baik di puskesmas terdekat ataupun tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Bagi Anda yang sudah divaksin 2 kali, bisa dilanjutkan untuk booster. Tujuannya ini adalah untuk kebaikan kita semua dan upaya kita mendukung pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Sebentar, Pastor Jaar Harefa akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya, Okto akan menyapa kita semua dan dilanjutkan dengan rekan saya, Yosi dan Victor, bersama dengan GCC Band akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu, dan semuanya telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Mari kita akan saksikan dan jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini. God bless. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya. Nah Bapak Ibu, ada 2 anak remaja disuruh oleh ibu mereka untuk pergi ke toko membeli beberapa barang yang dibutuhkan ibu mereka. Anak yang satu, apa yang dikatakan oleh ibunya hanya mendengarkan. Tetapi anak yang kedua, ia mendengarkan lalu mencatat apa pesan ibunya. Nah ketika dia sampai di toko, anak yang satu lupa akan apa yang harus dibeli untuk ibunya. Tetapi anak yang kedua, ia bisa membeli apa saja yang harus dibeli. Apa yang membedakan dari 2 anak ini? Ini yang membedakan Bapak Ibu. Anak yang satu hanya mendengarkan. Tetapi anak yang kedua, dia mendengarkan lalu mencatat pesan dari ibunya. Terkadang kita sebagai orang-orang Kristen juga sama seperti anak yang pertama tadi. Hanya mendengarkan tetapi tidak menuliskan pesan dalam hati kita. Sehingga pesan itu berlalu begitu saja. Nah Yakobus menuliskan pada pasal 1 ayat ke-25. Ia mengingatkan kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan. Agar mereka tidak hanya mendengarkan firman Tuhan. Tetapi bagaimana mereka bisa melakukan firman itu dengan sungguh-sungguh. Terkadang kita lebih suka hanya mendengarkan, tetapi kita paling sulit untuk melakukannya. Dan mungkin saja saat ini kita adalah orangnya yang paling sulit melakukan apa yang sudah kita dengarkan tentang firman Tuhan. Jadi bagaimana menjadi pendengar dan pelaku dari apa yang kita dengarkan? Ini Bapak Ibu, pada saat kita meneliti dengan tekun firman itu. Pada saat kita meneliti dengan tekun, kita akan mengalami satu proses disiplin dalam melakukan firman Tuhan. Apa yang kita dengar, bertekun di dalamnya serta melakukan dengan sungguh-sungguh, akan berguna atau menjadi nyata yang dapat kita nikmati. Baik untuk diri kita sendiri, dan juga untuk orang lain. Jadi pesan yang kita mau kerjakan bersama dalam minggu ini, Bapak Ibu atau Oma Opa yang sudah sepuh, coba pikirkan dan ajarkan satu pesan kasih Tuhan dengan tekun buat anak-anak atau cucu-cucu Bapak Ibu yang bisa mereka lakukan. Bagi kita yang muda-muda, coba luangkan waktu dan dengarkan satu nasihat dari orang tua untuk kebaikan hidup kita. Kenapa kita perlu mendengarkan nasihat? Karena kita sebagai anak muda sepertinya sulit untuk mendengarkan, apalagi kalimat-kalimat nasihat. Satu pesan terakhir buat kita, jangan hanya mendengarkan kalimat-kalimat Kristen atau motivasi yang menghibur dan menguatkan kita. Kalau
tidak melakukannya, maka itu akan menjadi sia-sia. God bless you. Sebab kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur bukan hanya untuk kasih dan kebaikan yang Kau selalu tunjukkan dalam setiap hidup kami. Tapi kami bersyukur Kau mau menjadi satu pribadi yang menjadi perisai dan penopang setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Selamat siang Bapak Ibu jemaat sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita tidak asing dengan seorang yang bernama Mother Teresa atau Bunda Teresa ya. Dia ini adalah salah seorang tokoh perempuan yang cukup berpengaruh di dunia ini. Karena pelayanan yang ia lakukan kepada orang-orang terpinggirkan di Kalkuta, India, yang mana pada saat itu banyak orang-orang yang tidak diperhatikan oleh pemerintah pada saat itu. Jadi di pinggir jalan begitu banyak orang yang kekurangan, hidup di dalam sakit penyakit, dan Bunda Teresa mendedikasikan hidupnya untuk melayani mereka. Dan atas apa yang dia lakukan, dia banyak menerima penghargaan, dihormati orang di mana-mana, bahkan dia pernah mendapatkan penghargaan tertinggi ya, yaitu penghargaan Nobel Perdamaian atas apa yang ia lakukan. Bahkan Bunda Teresa ini juga diberikan gelar sebagai orang suci. Jadi luar biasa ya. Tetapi yang menariknya adalah bahwa seorang yang bahkan diberikan gelar sebagai orang suci ini, ternyata di dalam hidupnya juga pernah mengalami masa-masa gelap. Nah, Bunda Teresa di dalam catatannya dia menuliskan bahwa ada waktu-waktu tertentu dia mengalami kegelapan. Di satu sisi ia memiliki kerinduan yang luar biasa kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan luar biasa. Tetapi di sisi yang lain dia menghadapi adanya kegelapan. Justru Tuhan tidak hadir di dalam hidupnya. Atau yang disebut dengan istilah malam gelapnya jiwa gitu. Jadi siapa yang menyangka bahwa seorang Bunda Teresa yang luar biasa ini diberikan gelar sebagai orang suci, ternyata ada fase-fase di dalam hidupnya yang mengalami tidak merasakan hadirnya Tuhan di dalam kehidupannya. Apakah ia kurang rohani atau kurang berdoa? Saya rasa tidak ya, mungkin dia lebih rohani, lebih rajin berdoa daripada kita. Dia adalah seorang lulusan biarawati, ya, rajin berdoa atau mereka. Tetapi inilah kehidupan yang dialami oleh Bunda Teresa ini. Tapi meskipun demikian dia terus menjalani hidup dan akhirnya ia boleh menyelesaikan pertandingannya di dunia ini. Sama halnya dengan salah seorang tokoh yang diceritakan di dalam Alkitab yang juga diberi gelar sebagai pahlawan iman tetapi mengalami masa-masa gelap di dalam kehidupannya. Nah, mari kita melihat tokoh ini yang bernama Gideon di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, perikop yang kita bacakan menunjukkan kepada kita bahwa pada saat itu Gideon hidup di dalam situasi di mana bangsa Israel itu memberontak kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan mendatangkan bangsa Midian yang menjajah mereka. Nah, jadi yang dilakukan oleh orang Midian kepada bangsa Israel pada saat itu adalah merampas hasil panen mereka. Jadi setiap mereka panen, orang-orang Midian akan datang dalam jumlah yang banyak. Alkitab mencatat mengumpamakannya seperti belalang banyaknya jumlahnya, tidak terhitung. Jadi mereka akan datang merusak tanah orang Israel dan merampas hasil panen mereka. Kemudian tahun berikutnya mereka akan datang dan melakukan hal yang sama. Sehingga membuat orang Israel itu ketakutan dan mereka sembunyi di gua-gua. Dan mereka juga tidak punya kekuatan untuk melawan bangsa Midian yang begitu besar tersebut. Nah, mungkin mereka sudah bosan menderita, baru nanti setelah tahun ke-7, mereka baru berseru kepada Tuhan. Coba bayangin ya, setelah 7 tahun baru cari Tuhan. Jadi selama ini mereka mencari bantuan kepada yang lain, kepada Baal, kepada dewa-dewa yang lain. Tetapi mungkin akhirnya mereka baru sadar bahwa satu-satunya yang mereka butuhkan adalah Tuhan.
Dan di pasal 6 ayatnya yang ke-6, di sana dicatat bahwa berserulah orang Israel kepada Tuhan setelah 7 tahun. Dan di dalam situasi itulah Tuhan menghampiri Gideon. Nah, mari kita melihat sejenak percakapan Gideon dengan Tuhan ya. Percakapan yang saya rasa cukup mewakili kita sebagai anak-anak Tuhan saat ini. Di dalam ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Nah, Tuhan menghampiri Gideon dan dia berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan gagah berani. Ketika Gideon mendengar kalimat yang disampaikan oleh malaikat Tuhan ini, bagi Gideon tidak masuk akal. Bagaimana Tuhan menyertai kami, tetapi kami mengalami musibah yang luar biasa, dijajah oleh bangsa lain. Gideon merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan mereka. Kalau Tuhan ada, maka mereka tidak akan menderita. Terkadang kita sebagai orang Kristen juga kadang ada kalimat-kalimat seperti itu tercetus dari mulut bibir kita gitu ya. Bagi Gideon, apa yang dikatakan Tuhan menyertai, baginya itu adalah hal yang mustahil. Karena berbeda dengan apa yang mereka alami. Kemudian Tuhan melihat dan mengerti apa yang dikatakan oleh Gideon. Dan kemudian Tuhan mengatakan kembali lagi, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Kalimat yang dikatakan oleh Tuhan mungkin semakin membuat Gideon itu makin bingung dan bengong gitu loh. Beneran Tuhan, engkau menyuruh saya untuk membebaskan orang Israel dari tangan orang Midian, sedangkan kami makan aja susah gitu. Dan yang menariknya adalah ketika Tuhan menghampiri Gideon, saat itu Gideon lagi sembunyi. Jadi karena mereka takut, sembunyi di gua. Dan dia lagi membersihkan gandum. Biasanya gandum seperti padi dibersihkan di tempat yang di luar gitu ya, yang ada terpaan angin. Tetapi pada saat itu Gideon membersihkannya di tempat pemerasan anggur. Jadi ini menunjukkan bagaimana ketakutan yang dialami oleh Gideon pada saat itu. Jadi ketika dia dikatakan sebagai pahlawan yang gagah berani, yang akan membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Midian, bagi dia ini adalah hal yang mustahil. Mana ada seorang superhero tapi sembunyi. Sehingga dia mengatakan kepada Tuhan, saya ini dari kalangan kecil. Bahkan di dalam keluarga ini saya bukan siapa-siapa, saya anak bungsu. Dan saat ini saya lagi sembunyi loh. Beneran, Tuhan mau memakai saya untuk menjadi pahlawan yang membebaskan bangsa Israel. Pahlawan gagah berani, pahlawan yang mana yang disebut pahlawan gitu ya, tapi sembunyi, mengalami ketakutan. Tetapi anehnya adalah orang yang seperti Gideon ini, yang penakut, ragu akan Tuhan, memiliki pemahaman yang salah dengan Tuhan. Dia mengatakan bahwa jika Tuhan ada, maka dia harus berhasil. Mereka tidak menderita. Padahal kan tidak harus selalu seperti itu. Tetapi ternyata di dalam Ibrani 11 kalau kita membaca, di sana Gideon dicatat sebagai pahlawan iman. Disejajarkan dengan Abraham dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya yang luar biasa. Jadi bisa ya, seorang yang begitu takut, ragu, bahkan salah memahami Tuhan, tetapi dia bisa mencapai tujuan Tuhan di dalam kehidupannya. Kok bisa gitu? Nah, mari kita melihat apa yang Tuhan lakukan kepada Gideon ya. Jika Gideon itu berfokus kepada hal-hal buruk, hal-hal negatif di dalam kehidupannya, maka Tuhan lebih berfokus kepada kasih-Nya, kepada satu janji yang sudah dia ikat dengan bangsa Israel pada saat itu. Jadi Tuhan mengikat satu janji di mana Tuhan mengatakan bahwa Aku adalah Allahmu dan Israel adalah umatku. Ini adalah satu janji yang sudah Tuhan ikat dengan bangsa Israel pada saat itu. Dia tahu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk ya. Sekarang bertobat, besok kambuh. Terus tobat, kambuh lagi. Nah, dia tahu. Dan oleh sebab itu Tuhan dengan sengaja mengikat dirinya dengan mereka. Sebenarnya untuk mengingatkan mereka bahwa Tuhan akan selalu ada bersama dengan mereka.
Jadi sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel dan juga Gideon pada saat itu, ternyata Tuhan hadir di sana. Betapapun kacaunya keadaan mereka, Tuhan masih mengampuni mereka dan memberi keyakinan kepada mereka. Makanya sekian kali Gideon meragukan Tuhan, Tuhan tetap meyakinkan dia. Bahkan ketika Gideon minta tanda, Tuhan berikan. Karena ia tahu juga bahwa itulah yang dibutuhkan oleh Gideon pada saat itu. Betapa takutnya Gideon, dia ragu, bahkan salah memahami Tuhan, Tuhan akan tetap ada bersama dengan Gideon. Seruan Gideon yang dia teriakan kepada Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Dan itulah yang akhirnya membuat Gideon bisa membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Midian. Jadi jika Tuhan boleh memakai kehidupan Gideon dan bahkan juga kehidupan kita saat ini, itu bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena belas kasih Tuhan saja di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, ada dua hal yang boleh kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama yang harus kita sadari adalah bahwa kita sebagai pengikut Kristus tidak selalu memiliki grafik iman yang seperti garis yang terus menanjak naik dan stabil. Tetapi meskipun demikian, seharusnya kita harus tetap maju, ikut Yesus, meskipun itu pun dalam cucuran air mata. Meskipun itu bukan lari, bukan berjalan, tetapi merangkak. Ada momen-momen di dalam hidup ini, kita terasa begitu sulit untuk melihat jejak Tuhan di dalam kehidupan kita. Apalagi jika kehidupan itu penuh dengan debu ya, maka akan sulit sekali melihat jejak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan mungkin daripada grafiknya naik, mungkin grafiknya akan seperti ini. Naik, terus turun dengan drastis. Tetapi pelan-pelan naik lagi, dan mungkin turun lagi, mulai ragu lagi. Kemudian mungkin ada sedikit keyakinan kepada Tuhan. Dari boro-boro naik gitu ya, tapi malah ini lurus aja gitu. Tapi itulah dinamika iman kita kepada Tuhan. Seperti yang dialami oleh Teresa dan juga Gideon, di dalam masa-masa yang gelap itu, di dalam masa-masa keraguan itu sepertinya Tuhan tidak hadir. Tetapi mereka tetap berjalan maju bersama dengan Tuhan. Karena ada Tuhan yang bersama dengan mereka. Yakobus 1 ayat yang kelima mengatakan, jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Tuhan. Jadi jika iman kita lemah, maka satu-satunya tempat pelarian kita yaitu Tuhan. Mari kita meminta keyakinan kepada Tuhan untuk memulihkan kepercayaan kita kepadanya. Dan saya yakin Tuhan tidak akan menghukum kita karena kita memiliki keraguan, mengalami keraguan. Tetapi sebaliknya dia akan memberikan apa yang kita butuhkan. Seperti apa yang dia lakukan kepada Gideon. Gideon tidak dihukum Tuhan atau Gideon langsung mati ketika Gideon ragu sama Tuhan. Tetapi justru Tuhan mengajar Gideon bagaimana supaya tetap percaya kepadanya. Dan saya juga yakin Tuhan itu tidak memberikan beban iman yang besar atau keberanian sekaligus untuk melakukan sesuatu yang besar. Tetapi ia akan memberikannya secara bertahap bagi kita melalui langkah-langkah kecil yang boleh kita ambil. Gideon itu tidak ujuk-ujuk langsung menjadi pembebas bangsa Israel dari tangan orang Midian. Tetapi ada langkah-langkah yang Tuhan ajarkan kepadanya. Meskipun ia itu melangkah di dalam keraguan. Yang pertama, Gideon dilatih oleh Tuhan dalam imannya. Dia disuruh untuk mengambil lembu jantan milik ayahnya. Kira-kira Gideon ini berani apa enggak nih ngambil kepunyaan ayahnya? Dan ternyata Gideon lulus. Dia mengambil dan menyembelih lembu jantan tersebut sebagai persembahan. Lolos. Kemudian langkah yang kedua, Gideon naik level nih. Dia disuruh oleh Tuhan untuk merobohkan mezbah berhala milik ayahnya. Nah, kira-kira Gideon berani enggak nih? Mezbah berhala milik ayahnya yang disembah oleh ayahnya dan juga oleh bangsa Israel pada saat itu.
Dan meskipun Gideon dalam keraguan, ketakutan, Gideon melakukannya. Meskipun di sana dicatat bahwa dia merobohkannya pada malam hari karena dia takut akan ancaman massa yang mungkin akan demo dia ketika merobohkan mezbah Baal tersebut. Dan baru pada akhirnya nanti Gideon menjadi pembebas bangsa Israel dari bangsa Midian. Gideon masih takut, tetapi dia melakukan apa yang Tuhan minta kepadanya. Imannya lemah, tetapi Tuhan menghormati iman Gideon tersebut. Ada seorang penyair Amerika yang bernama Maya Angelou. Ketika ditanya, apa yang engkau pelajari dari almarhum ibumu? Dan kemudian dia menjawab, ibu saya itu mendorong saya untuk mengembangkan keberanian saya melalui hal-hal kecil. Jadi sebelum dia menjadi seorang penyair, dia diberikan keberanian oleh ibunya untuk memulai hal-hal kecil. Menulis di surat, menulis kalimat-kalimat tertentu di buku. Karena dia yakin bahwa tidak ada orang yang lahir dengan keberanian penuh, tetapi ia harus mengembangkannya. Ibarat ketika seseorang mengangkat beras seberat 50 kg, belum tentu dia langsung bisa mengangkat beras seberat itu. Tetapi ia harus dilatih. Mungkin mulai dengan kantong yang 5 kilo, kemudian diangkat dengan kantong seberat 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo. Baru setelah otot-ototnya sudah cukup kuat untuk menahan beban seberat 50 kilo, barulah dia bisa mengangkat beras seberat 50 kilogram. Iman dan keberanian yang besar harus dimulai dengan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Meskipun itu kita lakukan di dalam ketakutan, di dalam keraguan yang kita alami. Jadi yang menjadi pertanyaannya, kira-kira apa yang sedang kita ragukan saat ini? Apa yang sedang kita gelisahkan saat ini? Relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan keluarga, bagaimana mengampuni orang tua, mengampuni saudara. Atau relasi kita dengan Tuhan yang sedang tidak baik-baik saja, di mana kita sulit memberikan waktu kepada Tuhan. Nah mungkin ini adalah saatnya yang tepat bagi kita untuk mengambil langkah kecil dengan penuh keberanian. Meskipun di dalam ketakutan, di dalam keraguan. Mungkin kita misalnya untuk memulihkan kembali relasi yang retak, mungkin kita harus mengambil langkah kecil dengan penuh keberanian untuk memulai menyapa lebih dulu. Memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada saat ini. Mungkin kita perlu mengambil waktu 5 menit dari 24 jam kita. Sebagai langkah kecil yang berani untuk memulai kembali relasi bersama dengan Tuhan. Meskipun 5 menit itu memang sangat berharga di dalam kesibukan kita. Tetapi ini mungkin menjadi tantangan kecil bagi kita. Untuk boleh mengambil waktu 5 menit dari 24 jam kita. Untuk diam sejenak bersama dengan Tuhan. Dan mungkin ada hal-hal kecil yang bisa kita lakukan lagi. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Tuhan. Ketika kita memulai dari langkah kecil tersebut, saya percaya Tuhan bekerja di sana. Dan kita bisa menyaksikan bagaimana Tuhan menumbuhkan kita melakukan hal-hal yang Dia inginkan. Dan hal yang kedua yang boleh kita sadari sebagai pengikut Kristus yang memiliki dinamika iman seperti grafik yang saya katakan adalah bahwa ternyata kita orang percaya ini adalah sasaran dari penyertaan Tuhan. Bukan tumbuhan, bukan binatang, tetapi kita sebagai objek dari penyertaan Tuhan. Dari zaman perjanjian lama, Tuhan menunjukkan bahwa Ia menyertai umatnya. Ketika Yesus lahir, pertama kali yang diberitakan kepada Maria, Immanuel, Tuhan beserta. Ketika Tuhan naik ke surga, satu janji yang Ia tegaskan lagi, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi ini Tuhan terus mengingatkan kita bahwa Ia terus bersama dengan kita. Entah itu di dalam medan kehidupan yang tidak kita inginkan atau penuh dengan keraguan, ketakutan, Tuhan hadir di sana dan menemani. Dan karena Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, maka Ia juga bisa melakukan apa saja di dalam kehidupan kita. Seperti Teresa, dia bisa bekerja
Dan akhirnya Teresa bisa menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Demikian juga dengan Gideon, seorang yang takut, ragu, bahkan memahami Tuhan itu salah. Tetapi dia bisa mencapai tujuan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi di dalam keadaan buruk pun, Tuhan tetap bisa mencapai tujuannya. Bahkan bagi orang-orang yang tidak berdaya sekalipun. Karena di dalam kelemahanlah justru kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ada seorang pemuda yang bernama Daryl. Dia ini adalah pemuda yang percaya sama Tuhan, tetapi juga ogah-ogahan. Nah, kemudian dia bergabung di dalam komunitas di gerejanya, di mana mereka punya acara kunjungan setiap bulan mengunjungi panti jompo. Nah, si Daryl ini ingin sekali sebisa mungkin jangan sampai dia ikut. Tetapi pada suatu kali karena relawan dibutuhkan pada saat itu, akhirnya pemuda ogah-ogahan ini ikut ibadah berkunjung di panti jompo. Dan dia duduk di belakang di antara dua lansia yang duduk di kursi roda. Karena dia sudah ogah-ogahan, jadi hatinya bukan di ibadah. Kapan selesai ibadah, kapan selesai ibadah. Itu yang terus dia pikirkan. Dan kemudian ketika ibadah sudah selesai, pemuda ini hendak beranjak dari tempat duduknya, tetapi tangannya ditahan oleh kakek yang ada di sebelahnya. Si Daryl makin narik tangannya, tetapi si kakek makin kencang menggenggam tangan Daryl ini. Nah, mungkin karena dia sudah gerah, kemudian dia berkata kepada kakek ini sambil melihat wajah kakek yang sudah tua ini, dia berkata, "Saya harus pulang, tetapi saya janji saya akan kembali bulan depan." Kemudian seketika tangan si kakek lepas dari tangan pemuda ini. Daryl pulang, tetapi di dalam perjalanan pulang, dia merasa ada sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Selama ini dia adalah orang yang cuek, tidak peduli, hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi ketika tadi bertemu dengan kakek ini, dia merasa ada satu bisikan di dalam hatinya yang mengatakan bahwa aku mengasihi kakek ini. Dan kemudian dia pulang dengan penuh tanda tanya dan cucuran air mata. Dan ternyata pada bulan berikutnya, pemuda ogah-ogahan ini memenuhi janjinya. Mengunjungi panti jompo dan duduk dekat kakek yang ternyata bernama Mr. Oliver. Dan setiap selesai ibadah, kakek atau Mr. Oliver ini menggenggam tangan Daryl. Dan pemuda ini akan berjanji, "Saya harus pulang, tetapi saya janji saya akan kembali bulan depan." Dan kemudian bulan berikutnya terjadi hal yang sama. Tetapi setelah sampai pada kunjungan yang ke-6 kali, berarti bulan yang ke-6, si pemuda ini datang, tetapi ternyata Mr. Oliver yang sudah tua ini tidak kunjung datang ibadah. Nah, ternyata setelah dicari tahu dia sakit, terbaring sakit di kamar, dan kemudian si pemuda ogah-ogahan ini datang mengunjungi, ngobrol. Nah, setelah selesai, dia keluar dari kamar dan ternyata di luar dia bertemu dengan cucu dari Mr. Oliver ini. Nah, kemudian si cucu ini cerita, di dalam keadaan sekarat, kakek saya pernah berkata, "Tolong sampaikan salam perpisahanku dengan Yesus." Nah, si cucu bingung nih, kira-kira siapa yang dimaksud? Apakah sepertinya yang dimaksud adalah Yesus yang disembah gitu ya. Kemudian si cucu bilang begini, "Kakek tidak perlu mengucapkan salam perpisahan kepada Yesus. Tetapi nanti ketika kakek bertemu dengan Yesus, kakek bisa mengatakan halo kepadanya." Nah, kemudian si kakek di dalam keadaan yang sudah terbaring sakit tidak berdaya, dia berkata begini, "Aku tahu, tapi Yesus datang mengunjungiku setiap bulan." Nah, si cucu ini bingung, siapa yang dimaksud? Kemudian setelah ditanya kepada suster yang merawat, ternyata Yesus yang dimaksud oleh kakeknya adalah Daryl, si pemuda ogah-ogahan yang mengunjunginya setiap bulan. Sambil mengucapkan terima kasih kepada Daryl, si cucu ini mengatakan bahwa saya itu tidak pernah membayangkan Yesus seperti Anda, bertubuh gempal dan berambut tipis. Tetapi saya yakin Yesus pasti sangat senang karena salah dikenali sebagai Anda. Saudara, jika seorang pengikut ogah-ogahan seperti Daryl bisa disalah kenali sebagai Yesus, mungkin Anda dan saya juga bisa.
Karena Tuhan selalu beserta kita, maka sekacau dan seragu apapun kita, Ia akan bisa mencapai tujuannya melalui kita. Bahkan bagi orang-orang tidak berdaya sekalipun. Kita tidak harus menjadi besar dan kuat agar Tuhan memakai kehidupan kita. Tetapi cukup kita bersedia bergantung kepadanya. Dan di dalam kelemahanlah justru kuasa Tuhan menjadi sempurna. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas pesan firman Tuhan yang telah kami dengar, Kau sampaikan kepada kami. Bahwa sebagaimana Engkau menyertai Gideon di dalam kelemahan, keraguan, dan kekacauan hidup yang ia alami, Engkau juga akan terus menyertai setiap kami. Engkau adalah Allah yang maha besar, jauh melampaui dari segala kekuatan keraguan kami. Tuhan, ajarlah kami untuk terus bersandar kepadamu di dalam keterbatasan kami. Tuhan, sadarkanlah kami bahwa dalam hidup ini kami sangat membutuhkan Engkau. Kami rindu Tuhan, kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang kurang percaya ini. Dan kiranya nama-Mu Tuhan boleh dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Saudara-saudara, mari kita mengadahkan kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk Pesteri Al-Harifa untuk renungan firman Tuhan yang menguatkan dan mengingatkan kita semua. Tak lupa untuk semua rekan-rekan tim GCC Purwokerto, terima kasih untuk pelayanan hari ini. Salam sehat dan kompak selalu. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia memberi persembahan. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, bertemu dengan pengerja di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer di rekening gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman, dengan adanya kasus COVID-19 yang sedang meningkat, jangan kita panik dan jangan juga kita meremehkan. Mari tetap patuhi protokol kesehatan yang ada sehingga tidak ada lagi lonjakan orang yang terkena COVID-19. Yaitu dengan menggunakan masker saat kita keluar rumah, cuci tangan, pakai sabun, dan hindari kerumunan. Lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Emen, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.